Dewa Medis Terkuat. Bab 643. Setelah dipaksa mundur dengan satu telapak tangan, Kaisar Ilahi Guanggu tidak dapat menahan ekspresi ngeri. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Dia sudah memiliki kekuatan tingkat ketiga Kaisar Ilahi, tetapi masih dikalahkan oleh Kisa dengan satu gerakan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Kisa setidaknya di atas tingkat keempat Kaisar Ilahi. Bagaimana dia memperoleh kekuatan sebesar itu? Tahukah kamu, sebelumnya dia hanya seorang Dewa Ilahi tingkat ke-10, dan perbedaan kekuatan antara dia dan tingkatnya saat ini sangat besar. Kisa perlahan menarik tangannya, dan berkata dengan tatapan dingin. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Kaisar Ilahi Guanggu menyipitkan matanya sedikit. Kau ingin membunuhku. Kau ingin sekali. Meskipun aku bukan lawanmu. Namun, kekuatanmu tidak jauh lebih baik dariku. Dengan kekuatan seperti itu, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Jika aku ingin melarikan diri, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Ah, benarkah? Kisa tampak dingin dan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, seluruh langit dikelilingi oleh penghalang ungu tua. Melihat ini, pupil Kaisar Ilahi Guanggu menyusut. Formasi kuil ilahi. Sialan. Kau benar-benar menggunakan formasi kuil ilahi untuk menjebakku. Bajingan. Kau benar-benar binatang buas. Kisa menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghakimiku. Apakah kamu siap untuk mati? Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Aku adalah Kaisar Dewa. Untuk membunuhku, kau harus menjadi makhluk setingkat Kaisar. Jika kau berani menyentuhku, itu akan melanggar hukum seluruh galaksi Vega. Percaya atau tidak, kau akan segera memasuki tempat yang tidak bisa kembali. Setelah mengatakan ini, mulut Kaisar Guanggu sedikit melengkung. Bahkan jika Kisa adalah seorang Kaisar Dewa, dia tidak akan berani menyentuhnya sesuka hati. Di atasnya adalah Kaisar pertama yang bermartabat. Jika Kaisar pertama tahu bahwa dia dibunuh oleh Kisa, dia mungkin akan segera mengirim orang untuk membunuh Kisa. Dia tidak memenuhi syarat. Lalu apakah saya memenuhi syarat? Tepat saat dia merasa bangga, tiba-tiba, terdengar teriakan pelan, dan senyum di wajah Kaisar Ilahi Guanggu tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, ada ekspresi ketakutan yang dalam. Dia membelalakan matanya dan menatap ke depan. Pada saat ini, di depannya, di dalam kuil, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Sosok ini, tak perlu dikatakan lagi, hanya jaket emas saja sudah cukup untuk memberinya keagungan. Xiao Xiao. Xiao Chen. Kenapa kamu di sini? Pada saat ini, bukan hanya Kaisar Dewa Guanggu saja, tetapi juga beberapa dewa lainnya, tidak dapat menahan rasa takut setelah melihat pemandangan ini. Xiao Chen. Ini Xiao Chen. Xiao Chen kembali. Ya ampun, sudah berakhir. Sudah berakhir. Aku tidak menyangka dia akan kembali. Semua orang gemetar ketakutan dan amat sangat takut. Seolah-olah Xiao Chen adalah mimpi buruk. Xiao Chen tampak acuh tak acuh, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan perlahan berjalan di depan semua orang. Ini kuilku. Apa kau terkejut aku ada di sini? Dia tidak melihat siapapun, dia hanya menatap Kaisar Ilahi Guanggu. Tatapan matanya yang tajam dan menindas membuat Kaisar Ilahi Guanggu tidak tahan lagi. Semua tulang di tubuhnya mulai bergetar. Giginya bergemeletuk. Pria di depannya adalah seorang jenius yang mengejutkan seluruh galaksi Vega. 5 tahun. Dalam 5 tahun, dia mampu bertahan terhadap semua keraguan dan ejekan, serta berjuang dari orang yang tidak dikenal hingga mencapai posisi Kaisar Dewa. Bakatnya, kehendaknya, segala hal tentangnya. Hampir dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran yang disaksikan seluruh galaksi ini, Xiao Chen telah meraih kemenangan penuh. Kemenangan penuh. Itu seperti pukulan berat, menghantam wajah semua praktisi di seluruh galaksi Vega. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semua mata di seluruh galaksi Vega telah terfokus pada Xiao Chen. Faktanya, Xiao Chen akhirnya mendapatkan pengakuan dari sang guru tua. Dapat dikatakan bahwa nama Xiao Chen benar-benar terkenal di seluruh galaksi Vega. Kapanpun dia disebutkan, ekspresi siapapun tak berubah. Lebih tepatnya, ancaman Xiao Chen tidak sedikit. Itu fatal. Karena itu, ketika para kultivator ini melihat Xiao Chen, mereka hampir yakin bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Selama Xiao Chen membuka mulutnya, siapa yang akan mati? Guduk. Kaisar Dewa Guanggu menelan ludah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Namun,
Dia masih menggertakkan giginya dan berkata, Xiao Chen, aku tidak peduli untuk apa kau kembali. Tapi, ada satu hal yang bisa kukatakan padamu dengan jelas. Saat ini, Tuan tua itu telah menghilang, dan semua orang di seluruh galaksi Vega harus mematuhi perintah Kaisar pertama. Bahkan kau harus mematuhi perintah Kaisar pertama. Kali ini, Xiao Chen terlalu malas untuk melihatnya. Apakah Hun Tianxing ingin aku mematuhi perintah? Begitu kata-kata ini keluar, seorang dewa-dewa segera menunjuk hidung Xiao Chen dan meraung. Berani sekali kau. Siapa yang memberimu keberanian? Kau benar-benar berani memanggil Kaisar pertama dengan namanya. Ini benar-benar pengkhianatan. Jika Kaisar pertama tahu tentang ini, kau pasti akan bising. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen sudah berteriak pelan. Setelah teriakan ringan, tanpa penundaan atau tindakan apapun, dewa itu dipotong-potong di tempat. Bang! Dengan suara yang dalam, dia meledak menjadi kabut berdarah. Setelah melihat pemandangan ini, para dewa lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan selangkangan mereka terasa sedikit basah. Sial, orang ini sama sekali bukan manusia. Ketika dia mengatakan akan mengambil tindakan, dia melakukannya tanpa peringatan apapun. Tuan yang bermartabat di tingkat dewa itu bagaikan seekor semut di depannya dan dimusnahkan sesuka hatinya. Perasaan mengerikan seperti ini tidak dapat dialami kecuali Anda mengalaminya secara langsung. Tanda seru. Gul. Semua orang menelan ludah, bahkan Kaisar Ilahi Guanggu, yang berpura-pura tenang, memiliki sedikit ketakutan di matanya. Dia menggertakkan giginya, menatap Xiao Chen, dan berkata, Xiao Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chen perlahan menarik kembali pandangannya dan menatapnya, wajahnya acuh tak acuh. Aku tidak mau melakukan apa-apa, dia hanya berisik saja dan aku jadi jengkel. Kaisar Dewa Guanggu mengepalkan tinjunya. Xiao Chen benar-benar terlalu gegabah. Namun, dia juga mengerti bahwa saat ini, melawan Xiao Chen bukanlah pilihan yang bijaksana baginya. Jadi, setelah menggertakkan giginya, dia berbicara lagi. Xiao Chen, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Xiao Chen mengepalkan tangannya sedikit. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin bertanya padamu. Bab 644. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Di mana Po Jun, Tan Lang dan yang lainnya di penjara? Xiao Chen berbicara dengan tenang, tetapi Kaisar Ilahi Guanggu tersenyum dingin. Jadi ini yang ingin kau ketahui. Kalau begitu, temukan mereka dan bantu kau mengambil kembali posisi guru. Tapi sayang sekali, aku tidak akan memberitahumu. Xiao Chen menatap tangannya, kelima jarinya kadang-kadang rileks, kadang-kadang mengepal, tatapan matanya sangat acuh tak acuh. Aku memberimu satu kesempatan lagi, maukah kau memberitahuku atau tidak? Kaisar Ilahi Guanggu mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, saya tidak akan memberitahu Anda. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menamparkan wajahnya. Pah! Dengan tamparan keras, Kaisar Ilahi Guanggu ditampar hidup-hidup. Benar saja, dia dipukuli hidup-hidup. Seorang kaisar dewa yang bermartabat bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Xiao Chen. Bahkan jika gerakan ini hanyalah tamparan biasa. Xiao Chen, jangan pergi terlalu jauh. Kaisar Dewa Guanggu meraung, namun yang ia dapatkan sebagai balasan adalah tamparan keras di wajahnya. Jepret. Kali ini, karena kekuatan Xiao Chen terlalu kuat, dia langsung mencabut gigi besarnya. Xiao Chen, kau bajingan. Bang, Xiao Chen. Seorang pria terhormat bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Tampar. Setiap kali Kaisar Ilahi Guanggu membuka mulutnya, dia sangat sombong, tetapi sebagai balasannya, dia selalu ditampar tanpa ampun dan keras oleh Xiao Chen. Xiao Chen terlalu malas untuk berdebat dengannya. Setiap kali dia menyerang, daging di wajah Kaisar Ilahi Guanggu akan berdesir. Setiap tamparan sangat mengejutkan. Ini adalah penghinaan yang nyata. Terutama saat lawannya adalah Kaisar Dewa yang kuat. Para dewa penguasa itu sudah gemetar ketakutan. Tetapi ada juga satu orang yang berkemauan keras dan bersedia membela Kaisar Dewa Guanggu. Xiao Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Lagi pula, Kaisar Zunku juga seorang Kaisar Dewa yang agung. Kau sudah bertindak terlalu jauh dengan memperlakukannya seperti ini. Kisah mencibir. Kaisar macam apa dia? Dia hanya seorang Kaisar Dewa tingkat ketiga, yang bahkan belum mencapai kekuatan seorang pelayan sepertiku.
Beraninya dia menyebut dirinya seorang kaisar di depan kaisar ketujuh. Itu konyol. Jia Luo dan yang lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Benar sekali. Dia hanya sampah kecil. Apakah dia layak disebut kaisar? Setelah dua kalimat itu dilontarkan kepadanya, sang dewa terdiam, mukanya menjadi pucat pasi dan tampak sangat jelek. Kaisar ilahi Guanggu telah dipukuli oleh Xiao Chen dengan sangat parah hingga ia bahkan tidak dapat berbicara. Wajahnya berlumuran darah dan semua giginya telah tanggal. Xiao Chen perlahan menarik tangannya untuk menghindari pemukulan sampai mati. Kaisar ilahi Guanggu mendapat kesempatan untuk mengatur napas dan berkata dengan seringai puas. Xiao Chen, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui kemana mereka pergi. Hahaha, kukatakan padamu. Mereka semua akan mati. Dan kau adalah pembunuh terbesar yang membunuh mereka. Kau dapat membunuhku, tetapi aku tidak akan pernah memberitahumu di mana mereka berada. Hahaha. Kaisar Dewa Guanggu sudah memutuskan untuk mati, tetapi saat ini, mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh, tanpa amarah. Dia hanya mendesah pelan. Awalnya, aku ingin memberimu kematian yang bermartabat, tetapi aku tidak menyangka kau akan bunuh diri seperti ini. Dalam hal ini, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepadamu. Dengan mengangkat sedikit tangannya, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan bersinar ke tengah alis Kaisar Dewa Guanggu. Kata perintah, Maha Mantra. Kaisar ilahi Guanggu tersenyum dingin. Serangan mental. Kau ingin menggunakan serangan mental terhadapku. Itu konyol. Apa kau pikir serangan mental itu bisa mengalahkanku? Di ranah Kaisar ilahi, serangan mental tidak efektif. Bahkan jika kau telah mencapai ranah puncak ke-10 Kaisar ilahi, kau tidak bisa menggunakan serangan mental padaku. Ini sudah ditentukan dalam kekuatan aturan. Namun, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah Kaisar ilahi tingkat ke-10? Pupil mata Kaisar ilahi Guanggu mengecil, dan dia langsung meraung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kau pasti berbohong padaku. Apa kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Kau adalah Kaisar ilahi, kau. Saat dia berbicara, Kaisar Guanggu mulai berteriak, wajahnya sangat mengerikan, urat-urat di dahinya terlihat, dan businya berdarah karena giginya menggigit terlalu keras. Mereka ada di penjara Pulau Langit. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar ilahi Guanggu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa terkejut. Bahkan Kisah pun tercengang. Kaisar, Anda sudah maju ke wilayah dominasi. Xiao Chen mengangguk dengan tenang. Setelah melihat konfirmasinya, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam dan napas mereka menjadi lebih cepat. Alam kekuasaan. Berapa banyak orang yang memimpikannya alam itu? Namun, Xiao Chen hanya butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk berhasil dalam kultivasinya. Bukankah ini terlalu luar biasa? Apa kau bercanda? Sampai saat ini, kelima dewa itu benar-benar putus asa. Xiao Chen telah menjadi seorang master, dan dia memenuhi syarat untuk bertarung melawan Hun Tianxing. Dia tidak kalah kuat dari Hun Tianxing. Cheng Lingyun dan Yuan Hongdu juga merayakan betapa benarnya keputusan mereka sebelumnya. Jika bukan karena keputusan mereka sebelumnya, saya khawatir sekarang, bahkan jika Hun Tianxing melindungi mereka, mereka tetap akan hancur. Adapun Bos Tianyu, dia bahkan lebih bersyukur dan terkejut. Dia menelan ludah, melebarkan matanya, dan bergumam pelan. Ayah, Anda sungguh perhatian. Kisah sangat bersemangat. Kaisar, oh tidak. Tuanku, kapan Anda naik ke ranah master? Xiao Chen berkata dengan santai. Tidak lama lagi kau akan melewati kesengsaraan. Tapi sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Sekarang, yang lebih penting adalah menyelamatkan Po Jun dan yang lainnya. Ya, kumpulkan semua pasukan dan segera bergegas ke Pulau Langit. Tetapi, tuanku, ada banyak rintangan di jalan menuju Pulau Langit. Anda dapat dengan mudah menyerbu masuk, tetapi dengan 4 kapal perang spiritual kita, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menyerbu masuk. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Kami memiliki kapal perang spiritual sebanyak yang kamu inginkan. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan puluhan ribu kapal perang spiritual yang telah dia rampas dari tata surya dari kuali ilahi Jirshu. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berkedut hebat lagi. Begitu banyak kapal perang spiritual yang setara dengan perlengkapan setengah galaksi, bukan?
Apakah Xiao Chen merampok galaksi? Bersambung.